Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ihtasha arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para hadirin hadirat ingkang minulya, kula panjenengan tasih pinaringan hidayah, taufik, maunah saking Allah Subhanahu wa taala, sami-sami saged lenggah dhateng majelis rutinan ngaos kitab Ihya Ulumuddin niku di tengah hujan nggih. Ini satu tantangan sebenarnya. Lebih enak di rumah, nyantai, bikin pop mie, ngopi. Tapi kita diberi pertolongan oleh Allah untuk sama-sama berangkat tetap ngaji kepada Imam Al-Ghazali, melanjutkan kitab Hikam untuk jilid kedua. Alhamdulillah kedah disyukuri, mugi-mugi kula panjenengan datiraken istiqomah lan ilmu kula panjenengan manfaat fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Lajengaken kitab Ihya halaman 283. Ini kita sik nerangaken bagaimana awal mula perdebatan, ya, terutama yang sifatnya debat kusir itu menjadi sebuah kebiasaan, tradisi ilmiah yang seolah-olah itu memang menjadi bagian dari perilaku orang-orang soleh, bahkan seolah-olah itu menjadi kebiasaannya para sahabat Nabi. Lalu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa sangat berbeda, ya. Kalau sahabat dulu tidak pernah berdebat, bahkan sangat menghindari perdebatan. Yang ada itu musyawarah. Musyawarah itu beda dengan berdebat, apalagi debat kusir. Jadi ini kemarin juga sempat dijelaskan sejarah, ya, bagaimana perdebatan itu beralih dari persoalan usul, ya, tentang ketauhidan, berdebatnya tentang tauhid, bergeser menjadi perdebatan fikih. Kalau perdebatannya ilmu kalam, tauhid, konsekuensinya bisa saling mengkafirkan. Karena konsep Tuhan itu kan jangankan di luar Asy'ari misalnya, di dalam internal Asy'ari dan internal Maturidi itu bisa, kalau bisa beda pendapat tentang ketuhanan itu bisa saling mengkafirkan konsekuensinya. Nah, perdebatan yang sifatnya ilmu kalam itu dengan runtutan sejarah bergeser menjadi perdebatan furu' pada fikih. Akhirnya berdebat soal furu' tapi tetap saling mengkafirkan. Dan itu berlanjut terus sampai zamannya Imam Al-Ghazali. Dan mereka berargumentasi membela diri bahwa perdebatan semacam ini kan untuk mencari kebenaran. Dan kita ini adalah
untuk menghidupkan kebenaran. Lalu di sini dijelaskan Imam Ghazali, tolong menolong di dalam kebenaran itu ada syaratnya. Yang pertama kemarin sudah disampaikan minggu lalu adalah dia harus bisa membedakan mana yang lebih penting ketika itu dihadapkan pada diri seseorang. Fardu ain atau fardu kifayah. Lalu dicontohkan sama-sama fardu ain. Dia punya hutang atau punya simpan pinjam. Lalu dengan sholat fardu, misalnya sholat duhur, mana yang harus didahulukan? Kalau dia orang yang memiliki akal, ya ketika ada yang nagih harus segera mengembalikan simpanan atau pinjaman itu. Baru setelah itu dia sholat. Tidak boleh dia punya umur dibuat sholat dulu kemudian menyelesaikan pinjaman. Nah ini persoalan-persoalan seperti ini kan memang tidak mudah ya untuk dielaborasi, diuraikan. Hanya ulama sekelas Imam Ghazali yang bisa diberi ilham lah gitu, karena ulama itu kan meskipun kalau tidak seperti Nabi yang selalu dibimbing wahyu, tapi kalau ulama itu selalu dibimbing ilham ya. Jadi dan ini yang menyadarkan orang pada umumnya menganggap sesuatu itu benar menurut pemikiran dan nafsunya. Lalu itu didekonstruksi dirombak oleh para ulama termasuk Imam Ghazali, jangan mengandalkan nafsu dalam beragama. Harus didasarkan ilmu, sanad, cara berpikirnya. Makanya kalau di sini di Ihya itu jilid pertama kan kemarin selalu adalah bagaimana orang bisa memilah ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah. Kita diajari untuk memilah itu. Karena kalau kita tidak bisa memilah, umur kita tiwas entek pada bidang yang bukan fardu ain. Sedangkan umur ini terbatas. Cara memilah-milah itu loh, Imam Ghazali ini di awal-awal Ihya ini sangat mengedepankan cara berpikir seperti itu. Memilah-milah mana memilih ilmu, lalu kemudian apa yang menjadi kebiasaan tapi itu keliru harus diluruskan lagi. Sampai akhirnya di jilid 2 ini juga masih seperti itu. Apa yang masih mengakar seolah-olah itu adalah bawaan agama padahal bukan, diluruskan dan tetap diajari cara memilah ketika dihadapkan pada beberapa persoalan. Di Hikam kan juga begitu. Hikmah pertama itu min alamatil i'timad alal amal, itu kan mendekonstruksi cara berpikir, cara pandang kaum muslimin pada umumnya yang mengandalkan amaliyah. Amaliyahnya diandalkan seolah-olah sebagai tiket jaminan masuk surga. Lalu sama Ibnu Athaillah itu ditaruh di hikmah pertama. Supaya blocking di dalam pikiran itu hilang semua. Cara berpikir yang salah, cara pandang yang keliru. Nah, hampir sama Ihya ini juga begitu. Apa yang selama ini dinilai itu benar oleh pada umumnya orang, dinilai itu yang lazim, itu salah semua. Cara memilah ilmu, cara memilih guru, cara memilih mana yang harus diprioritaskan, mana yang tidak, itu didekonstruksi semua. Kita disuruh merefleksi ulang keberagamaan kita.
Ini sangat penting ya, poin-poin yang harus kita pegang di dalam kitab Ihya maupun kitab-kitab yang lain yang disajikan oleh ulama. Kalau kita nggak dapat poin itu agak nerawang akhirnya. Ini saja nih ngomong apa sih gitu. Jadi gagasan besarnya apa? Gitu. Nah ini kemarin masuk di ada 8 syarat orang itu kalau mau mengatasnamakan menolong agama ya, melakukan pembelaan agama itu ada syaratnya. Yang pertama yaitu kemarin dia kondisi tiap orang beda-beda, tapi kamu harus memprioritaskan yang bisa, memprioritaskan mana yang lebih urgent dan itu ada batasan. Itu yang pertama. Contohnya tadi. Wasani dan ini yang kedua dari 8 syarat itu. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa'in. Bismillahirrahmanirrahim. As-sani yang nomor 2 dari 8 syarat itu alla yaro yento ora ningali fardhu kifayatin sapa faqih. Alla yaro ora ningali sapa faqih fardhu kifayatin ing fardhu kifayah. Ahamma ingkang luwih penting minal munadharah ketimbang perdebatan munadharah. Bagaimana seorang faqih yang mendalami agama fikih itu tidak melihat ada yang lebih penting dari persoalan fardu kifayah. Fa in ra'a, tatkala faqih itu melihat ya, ma huwa ing barang kang utawi ma iku ahammu luwih penting wa fa'ala lan ngelakoni apa faqih ghairahu ing liyane ma huwa ahum aso mongko dosa sapa faqih bi fi'lihi. Yang kedua adalah faqih itu tidak melihat adanya persoalan lain, keadaan yang lebih penting dari fardu kifayah yang mau dikerjakan. Kalau sampai ada persoalan lain ketika dia mau mengerjakan yang fardu kifayah itu dan dia meninggalkan yang lebih penting hanya untuk mengerjakan yang fardu kifayah, dia akan berdosa karena mengerjakannya. Jadi lagi-lagi cara menimang-nimang, cara memilih mana yang prioritas dan mana yang tidak bisa ditunda, bisa tidak prioritas. Ini khasnya dari awal-awal rubu' yang pertama dari kitab Ihya. Wa kana an ono apa hampir mislahu apa faqih ya, mempre atau contohnya misaluhu apa kemiripan dari faqih iku misalan iku mempere mayyaro wong kang ningali sapa man jamaatan ing jamaah kumpulan sekelompok minal itoshi kang tetep saking wong kang padha ngorong kabeh kehausan. Contohnya ada kita melihat sekelompok orang yang kehausan. Asrafu kang marek-mareki alal halaki sapa jamaah ing atase kerusakan. Waqat lan teman-teman ahmal lahum nyumbrake ing jamaah annasu sapa menungso wa huwa qadirun wa huwa lan khali utawi man yaro iku qadirun kuwasa sanggup ala ihyaihim ing atase nguripi jamaah bi ayyuskiyahumul ma kelawan aweh ngombe sapa man ing jamaah almaa ing banyu fastaghola mongko ketungkul sapa man bi ta'allumil hijamah kelawan belajar
hijamah cantuk apa bekam. Wa za'ama lan nyono sapa man annahu ing setuhune ta'allumul hijamah min furudil kifayah itu setengah saking pira-pira perkara kang fardu kifayah. Contohnya ada sekelompok orang kehausan dari padang pasir. Lalu kita yang didatangi itu punya air dan punya kemampuan sanggup untuk memberikan air. Tapi kita malah memilih melakukan amaliyah fardu kifayah yang lain dan menunda memberikan air. Misalnya di sini adalah hijamah, bekam. Malah mempelajari bekam. Nah, ini kan pengibaratannya Imam Ghazali seperti itu. Walau kholal balad lan lamun sepi apa negara anha saking hijamah saking bekam lahalakan nas mongko yakti rusak sapa menungso. Seandainya pun jika suatu negara itu tidak ada hijamah, maka akan rusak manusia, tidak ada pengobatan. Itu dalihnya mereka, dalihnya orang-orang yang milih meninggalkan yang menolong orang kehausan. Wa idza qila lahu lan tatkala den ucapake lahu marang man fil baladi iku tetep ing dalam negara jamaatun utawi wong akeh minal hajjamin kang tetep saking tukang bekam wa fihim lan iku tetep ing dalam hajjamin ghaniyatun utawi cukup, sudah banyak di dalam negeri ini, negara kita ini orang yang ahli bekam dan itu sudah cukup. Seandainya itu dikatakan pada orang-orang yang ngotot ingin mengerjakan fardu kifayah itu daripada melakukan pertolongan, fayaqulu mongko ngucap sapa man sing menekuni bekam niku wau hada la yukhriju hadal fi'la utawi ketungkule cantuk iku la yakhriju tidak membuat keluar hadal fi'lu perbuatan ini an kaunihi saking onone hada fardu kifayah dari sifatnya yang fardu kifayah. Meskipun diomongi, dikandani, wis akeh ahli bekam iku, dia akan tetap ngotot. Karena itu memang dia beragama dengan nafsunya, bukan dengan akal yang jernih, hati yang bersih untuk melihat mana yang harus didahulukan. Nah, ini salah satu tipu daya iblis melalui nafsu itu kadang-kadang memang tidak melalui maksiat. Kalau maksiat orang itu akan banyak yang bisa membedakan. Misalnya zina atau syirik, sudah jelas orang bisa membedakan. Tapi godaan iblis di dalam kebenaran yang seolah-olah itu sama-sama benar, nah ini yang sulit. Ini yang harus ada bimbingan selain ilmunya, bersih hatinya, itu yang kita harus bisa membedakan mana yang patut untuk didahulukan. Karena kita ini kan waktu terbatas, tenaga terbatas. Sedangkan amaliyah di dalam agama ini banyak. Lah mana yang harus didahulukan? Kadang-kadang kan bingung kita ini. Ini satu ilmu yang luar biasa ya, dari Imam Ghazali. Kita harus bisa mengklasifikasi ya tingkatan-tingkatan mana yang harus diprioritaskan. Ini prioritas. Kalau ini tabrakan harus didahulukan yang ini. Kalau ini ada 3 pilihan, mana yang harus berurutan 1, 2, 3 mana? Ya dari Ihya ini. Fahalu mongko utawi tingkahe wong kang
nglakoni man yaf'alu tingkai wong kang nglakoni apa man hada ing iki belajar cantuk wa yuhmilul istighala lan ninggalake sapa man ing kesibukan bil waqiatil mulimati kelawan kedadian kang menimpa temurun bijamaatil itosi pada sekelompok orang yang haus tadi minal muslimin saking orang-orang Islam kahalil mustaghil kaya tingkai wong kang ketungkul tersibukkan bil munadharah dengan perdebatan wa fil baladi lan ing dalam negara furudu kifayatin utawi pira-pira fardu kifayah muhmalatun kang den tinggalake la qaima biha kang ora ana nandingi iku maujud biha kelawan fardu kifayah. Seperti itulah ibaratnya orang-orang yang ngotot bahwa perdebatan adu argumen itu adalah bagian dari kefarduan, tapi dia fokusnya para faqih itu pada zaman itu hanya pada perdebatan-perdebatan. Dari perdebatan satu ke perdebatan yang lain. Cari lawan. Tidak melihat ada persoalan-persoalan lain di dalam agama ini yang butuh perhatian. Yang juga harus ditekuni, yang harus juga ditegakkan. Sehingga kesibukannya justru bersifat merusak ya, agama itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal fatwa mongko ana pun utawi ilmu fatwa iku faqad koma teman-teman koma jumenengi menekuni biha kelawan fatwa jamaatun sapa jamaah banyak orang wala yakhlu baladun lan ora sepi suatu negara min jumlatil saking golongan al-furudi pira-pira fardu al-muhmalati kang den tinggalake wala yaltafitu lan ora noleh ya, memandang memperhatikan al-fuqaha sapa wong pinter fikih niku ilaiha marang furudun marang perkara-perkara sing fardu. Ya, jadi di sebuah negara itu kata Imam Ghazali pastilah banyak orang yang pinter fikih itu. Orang-orang yang pinter fatwa, mengeluarkan fatwa, mempelajari halal haram itu pasti banyak. Jangan khawatir. Nah, artinya kalau orang kemudian berbondong-bondong menuju ke sana mengatasnamakan ya walaupun banyak kan kita tetap harus fardu kifayah tetap harus ada ya akhirnya semua orang tertuju ke sana tidak ada yang memperhatikan bidang-bidang lain itu wa aqrabu hatib utawi para furudul kifayah iku atib ilmu tabib ilmu kedokteran itla yujadu krana ora den temu fi aksaril bilad ing dalam akeh-akeh negara kutha tabibun sapa dokter muslimun kang Islam seperti contohnya adalah kedokteran dari dulu kedokteran ini seolah-olah tidak menjadi perhatian kata Imam Ghazali. Dari para fuqaha itu semua orang belajar tentang fatwa, membuat fatwa fikih, kepingin jadi hakim, qadhi. Tapi tidak ada yang menekuni kedokteran misalnya. Hanya berapa persen. Nah, mungkin itu juga sampai sekarang. Ya juzu kang wenang iktimadu apa nyekel tetenggenan syahadatihi oleh nyekseni sapa tabib fi ma'ing dalam barang kang yu'allahu fihi dan gawe cekelan tetenggenan fihi apa ma
ala qauli tabibi ing atase pengucap ya tabib atau ya advis ya dari dokter syar'an ing dalam syarak. Karena enggak ada yang muslim, akhirnya banyak orang-orang yang kalau persoalan itu persoalan yang menyangkut kedokteran, maka kita menjadi susah untuk percaya. Jadi misalnya kalau dulu kan di zaman kita ini, dulu contohnya jarang sekali ada dokter dari Nahdlatul Ulama misalnya NU. Itu jarang sekali yang jadi dokter. Hanya segelintir orang. Yang dokter benar-benar yang spesialis, yang ahli. Hanya waktu itu ada Dokter Fahmi Saifuddin yang jadi kakaknya mantan Menteri Agama Lukman Saifuddin itu, putranya Kiai Saifuddin Zuhri. Lalu ada Dokter Muhammad Thohir dari Penele itu. Dan hanya beberapa, hanya itu. Sehingga dulu para kiai itu, para kiai NU itu kalau mau bahsul masail yang itu persoalan fikihnya harus menyangkut fikih medis, fikih kedokteran, ini sulit untuk membahas itu. Harus menghadirkan dokter yang memang katakanlah non muslim, yang spesialis itu. Akhirnya ya ini menjadi, ini bisa enggak kesaksiannya itu, syahadanya ini bisa dipegang apa enggak? Kalau sekarang kan sama tuh. Basul Masail kemarin di Muktamar NU itu kan juga membahas tentang kripto, belum muncul kan. Karena pembahasan tentang kripto itu di PWNU Jawa Timur sama Jawa Tengah beda. PWNU Jatim itu mengharamkan, PWNU Yogyakarta, bukan Jawa Tengah, Yogyakarta itu menghalalkan. Kenapa ini bisa timbul? Karena bisa jadi adalah yang paling utama, banyak sekali faktornya adalah ahli yang didatangkan pada Basul Masail itu memiliki cara pandang yang berbeda. Bisa jadi ya entah yang mana yang kurang pas memberikan gambaran pada para kiai, para ulama. Nah sehingga karena keterangannya kurang pas, kesimpulan produk hukumnya yang keluar juga kurang pas. Nah apalagi kayak persoalan fikih medis seperti ini yang semakin berkembang dan sebagainya. Ya kita pasti butuh kan orang Islam, orang orang Sunni, orang Ahlussunnah wal Jamaah yang banyak untuk jadi dokter. Misalnya kemarin itu vaksin itu halal atau tidak halal kan, itu juga menjadi perdebatan gitu. Nah hal-hal seperti ini kan tidak menjadi perhatian dulu zamannya Imam Ghazali, mungkin sekarang juga. Sekarang persoalan yang penting ini tentang virologi ya, virus, tentang nuklir misalnya, tentang energi alternatif. Kita sudah ada enggak orang-orang Islam yang di situ? Sudah jadi perhatian enggak dari para ulama agar santrinya ada yang masuk di wilayah bidang energi alternatif misalnya, nuklir, pengembangan nuklir, tentang bio molekuler dan sebagainya, virus, virologi. Nah kalau kita tidak ada perhatian ke sana, semuanya kepingin jadi anggota MUI misalnya kan ya, overload di sana tapi nggak ada di bidang lain. Jadi akhirnya kemaslahatan umat itu menjadi tidak ada bagi umat Islam. Kita selalu tertinggal. Nah, ini yang ingin disadarkan oleh Imam Al-Ghazali. Contoh yang paling utama pada zaman beliau adalah kedokteran ini. Lihat. Sampai kita kesulitan untuk memegang mana dokter yang bisa dijadikan pegangan kesaksiannya ketika ada persoalan-persoalan syara. Wala yarghabulan ora demen sapa wong ahadun sapa wong suwiji minal fuqaha'i kang tetep saking pira-pira ahli fikih fil istighali ing dalam ketungkul
bihi kelawan ilmu tib wa kadal amru lan kaya iku mengkono-mengkono ilmu tib bil ma'rufi utawi amru utawi perintah bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus wan nahyu anil mungkar lan nyegah saking kemungkaran. Seperti halnya juga ilmu kedokteran, persoalan amar ma'ruf nahi mungkar juga menjadi terbengkelai karena orang hanya sibuk beradu argumen, sedangkan kemungkaran semakin merajalela misalnya. Nah itu juga dapat perhatian dari para fuqaha pada zaman itu. Fahuwa mongko utawi amar ma'ruf nahi mungkar iku min furudil kifayah, padahal itu termasuk dalam fardu kifayah. Betapa Imam Ghazali itu memperlihatkan bahwa ini loh yang luput dari perhatian-perhatian para orang-orang itu yang debat-debat itu, yang adu argumen itu. Padahal mereka hanya untuk mencari kedudukan, ya, mencari jabatan. Makanya akhirnya agama menjadi rusak karena tidak diopeni oleh pemeluk agama itu sendiri. Warubbama lan terkadang ono yakuna ono sapa wong kang al munadiru yang berdebat, pendebat fi majlisi munadharatihi di dalam majelis perdebatan iku musyahidan ningali lil hariri marang kain sutra malbusan kang den anggo wa mafrusyan lan digawe lemek wa huwa sakitun hale utawi munadhara iku sakitun meneng mendiamkan wa yunadir lan perdebatan sapa munadir fi mas'alatin ing dalem masalah persoalan layat tafiku kang ora cocok wuku aha opo tumibone masalah koton sama sekali babar pisan. Di dalam majelis perdebatannya kadang-kadang ya, kata Imam Ghazali ada orang menggunakan sutra saja sudah dia tidak bisa melihat, seolah-olah tidak melihat, tidak memperhatikan. Padahal itu jelas-jelas sutra itu kan dilarang oleh laki-laki. Tapi sampai sebegitunya. Karena yang diburu itu hanya menang-menangan argumen, sampai ada hal-hal yang mungkar di depan matanya sendiri di dalam majelis perdebatan dia tidak bisa lihat gitu. Wa yunadir fi mas'alatin la yattafiq, dia berdebat pada persoalan-persoalan yang tidak relevan, tidak cocok, sudah tidak ada relevansinya. Kejadiannya mungkin kejadian yang sudah lampau atau mungkin itu kejadian yang mungkin hanya prediksi masa depan, sedangkan yang di depan mata ada kemungkaran, ketidakbenaran tidak dibahas. Wa in waqa'at lan namun kejadian apa masalah persoalan itu benar-benar terjadi, oma mongko wis ngurusi biha kelawan masalah jamaatun sapa jamaah. Seandainya pun itu terjadi, banyak nanti orang yang akan ngurusi atau nandangi minal fuqaha'i saking ahli fikih. Sumayas mongko kari-kari nyono sapa munadir annahu ing setuhune munadir iku yuridu ngarepake sapa munadir ayyat taqarraba ing yen to parek sapa munadir ilallahi taala kepada Allah Taala bi furudil kifayah dengan persoalan-persoalan fardu kifayah. Wa qad rawa Anas lan teman-teman meriwayatkan Anasun sapa Anas radhiyallahu an, sahabat Anas bin Malik, annahu kila annahu ing setuhune kelakuan iku kila diucapake apa dawuh ya Rasulullah. Ada orang bertanya pada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, Rasulullah, mata yutrakul amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar.
Mata yutrakul amru ing dalem mangsa kapan yutraku ditinggalake al amru bil ma'ruf amar ma'ruf wan nahyi mungkar. Kapankah ya Rasulullah amar ma'ruf dan nahi mungkar itu akan ditinggalkan? Ini menurut riwayat Anas bin Malik. Faqala alaihi mongko kanjeng Nabi dawuh marang wong sing takon niku wau. Idza dhaharati tatkalane wis muncul al mudahanatu apa sikap etok-etok ora weruh, pura-pura tidak tahu fi khiyarikum ing dalem wong bagus-bagus pilihan khiyar, ketika orang-orang pilihan, orang-orang tokoh-tokoh kamu sudah tutup mata, pura-pura tidak tahu atas adanya kemungkaran. Wal fahisatulan perbuatan keji fi sirorikum ing dalem pira-pira wong kang ala, orang yang jelek, orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim semakin menjadi-jadi untuk berbuat kekejian, sadisme. Apa itu namanya? Ya sepertilah sadisme sekarang itu kan juga banyak ya, merajalela. Ketika orang yang pilihan tokoh-tokohnya, ulamanya tutup mata seolah-olah tidak tahu, ya, pejabat-pejabatnya, umaroknya pura-pura tidak tahu, lalu orang-orang yang jahat itu semakin menjadi-jadi dalam perbuatan keji, watahawalul mulk lan ngalih al mulku apa kekuasaan fi sigharikum ing dalem wong cilik sira kabeh, wal fiqhu lan pertelo apa fikih fi aradilikum ing dalem pira-pira wong ino sira kabeh. Jadi kapankah amar ma'ruf nahi mungkar itu akan ditinggalkan oleh umat ini ya Rasulullah? Kata Nabi, yang pertama ketika orang-orang pilihan, tokoh-tokoh kamu, pemuka-pemuka kamu justru mudahana. Dia pura-pura tidak tahu, tutup mata. Pejabatnya tahu ini korupsi, ini salah, tutup mata. Yang penting tercapai tujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang-orang jahat yang punya jiwa yang keji, yang sadis semakin merajalela, menjadi-jadi. Ini nomor dua. Yang nomor tiga, berpindahnya kekuasaan kepada orang-orang kecil. Maksudnya bagaimana? Saya kulon ini kan backgroundnya sospol, jadi ilmu pemerintahan. Kebetulan perdebatan tentang pemerintahan ini tidak ada bentuk pemerintahan yang terbaik. Bentuk pemerintahan itu ada kerajaan, ada demokrasi, ada parlementer. Intinya tidak ada yang terbaik. Nah, sudah sempat dibicarakan memang dulu ada diskursus bahwa demokrasi meskipun lebih baik dari yang lain tetap ada resiko. Resikonya besar sekali. Apa itu? Demokrasi itu meniscayakan kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Ya ini, al-mulku fi sigharikum, kekuasaan itu ada pada orang kecil, ada rakyat kecil. Akan sangat berbahaya kekuasaan itu, beresiko ya. Orang itu harusnya dulu kalau di dalam sistem monarki atau katakanlah khilafah, khulafah rasyidin itu kan pemilihannya adalah alul halil wa'akti. Yang dipilih adalah orang yang betul-betul kompeten dari semua aspek bidang. Seperti yang dijelaskan di awal jilid 2 ini. Khalifah itu mulai 4 khulafah rasyidin itu semua aspek. Ya hukum, ya sufi, ya wali, ya hakim ada pada diri beliau. Maka kekuasaan diamanahkan pada orang-orang pilihan seperti ini, insya Allah amanah. Tapi kalau kekuasaan itu fi sigharikum kepada orang-orang kecil,
kepada rakyat jelata. Disuruh menentukan arah kemana negara itu berjalan, ada resiko. Karena rakyat ini yang rata-rata orang kecil yang tidak memiliki kompetensi, tidak tidak punya kedewasaan berpolitik dan berpemerintahan, akan justru mengarahkan negara ini pada kehancuran. Jadi kalau misalnya pemilihan langsung presiden misalnya, tiba-tiba ada musisi mencalonkan diri jadi presiden, kemudian satunya ini orang yang memang pengalaman di pemerintahan. Karena pemilihan langsung, rakyat itu kenalnya sama yang musisi, sama penyanyi. Maka yang dipilih yang penyanyi. Padahal penyanyi itu tidak punya kompetensi untuk menjalankan pemerintahan. Sedangkan orang yang sudah katakan kompeten di dalam pemerintahan kalah, karena kalah popularitas, kalah elektabilitas. Maka akhirnya demokrasi justru bisa membawa sebuah negara itu pada sistem pemerintahan yang hancur. Kehancuran pelan-lahan karena tidak diserahkan kepada ahlinya. Nah, ini ada plus minusnya, ya kan? Dan ini ada hadis Nabi al-mulku fi sighar, bukan berarti saya itu terus ngompor-ngomporin jangan demokrasi, tidak begitu. Memang di dalam demokrasi juga memungkinkan untuk pendewasaan politik. Memang ada proses. Ada masa-masa di mana konsolidasi itu perlu. Kita belum dewasa sekarang. Kalau milih masih mempertimbangkan sopo sing ngekei, siapa yang nyangoni. Tapi suatu saat semakin kerosok, ternyata Dewi belani 100.000 amplopan tapi pemimpinnya nggak bener, ya percuma lah. Kapan-kapan kita pilih yang bener aja lah. Bahkan nek perlu sing bener iki diewangi. Nah, masih ada harapan ke sana. Nah, karena zaman itu kan juga berubah-ubah. Pada masa itu memang dulu demokrasi itu justru alternatif yang terburuk. Karena yaitu tadi, kalau ada penyanyi dangdut karena dia terkenal nyalon melawan para yang pengalaman jadi pemerintahan, yang pemerintahan kalah. Katakanlah yang memang kompeten ini kalah karena kalah popularitas, itu bahaya juga. Jadi sama-sama. Nah, ketika itu terjadi, ya sudah, rakyat yang memang masih belum mengerti tentang bagaimana menjalankan pemerintahan itu, memilih pemimpin yang buruk, ya pemimpinnya juga nanti akan tutup mata. Kalau ada perkara yang tidak benar, dia tidak tahu. Nah, dia tutup mata, yang penting kekuasaannya langgeng. Nah, kalau sudah ada keadaan seperti ini, itu nanti amar ma'ruf nahi mungkar akan menjadi hilang perlahan-lahan. Karena tidak ada pemimpin yang mengatakan ini benar, ini salah. Yang memisahkan yang hak dan yang batil. Nah, maka masyarakat akan bisa hancur kalau seperti itu. Yang keempat adalah faqih yang aradilikum, dia pada kehinaan. Ketika orang faqih itu justru tidak ada tidak ada karismanya, sudah tidak ada harganya di depan masyarakat. Kenapa? Karena orang-orang yang ahli hukum, faqih itu akhirnya dia melanggar hukum itu sendiri. Dia yang memfatwakan ini haram, ini halal, tapi dia juga yang melanggar. Bukankah banyak sarjana hukum yang masuk hukuman sekarang? Banyak jaksa yang justru dituntut sekarang. Banyak polisi yang diselidiki sekarang. Banyak hakim yang justru divonis oleh sesama hakim. Maka penegak hukum itu menjadi tidak memiliki marwah. Sehingga amar ma'ruf ya tidak tahu orang mana yang benar, mana yang salah, tidak ada. Pokoknya oleh duit sekarang benar gitu kan. Nah, ini hadis Nabi yang 4 hal ini ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu nanti akan hilang ketika 4 hal ini sudah ada di masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisulan nomor 3. Ya.
sedikit lagi nggih. Tadi mulainya juga 8:30 sih nunggu hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalis lan kang kaping 3 dari persyaratan untuk orang itu bisa menegakkan mana yang fardu kifayah adalah ayyakuna iku yen to sapa ana al munadir, sapa munadir sing debat niku mujtahidan, adalah seorang mujtahid. Kalau dia mujtahid, dia berdebat, oke. Asal mujtahid. Yufti kang awih fatwa sapa mujtahid biro yihi kelawan pikirannya ya, usaha dari pikirannya. Labi madhabi ora kelawan madhabi Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa Abi Hanifah lan saking mahab Abu Hanifah wa ghairi lan liyane Syafi'i lan Abu Hanifah. Hatta idza doharo hingga tatkalane jelas doharo pertelo lahu kedue munadir al haqu apa perkara kang hak min madhabi Abi Hanifah saking madhabi Imam Abu Hanifah taroka mongko ninggal sapa munadir mayuwafiku ing barang kang nyocoki apa ma ra'yas Syafi'i ing penemune Imam Syafi'i wa aftalan paring fatwa sapa munadir bima kelawan barang kang doharo pertelo apa malahu marang munadir kama kaya barang kang ana makana ana ma iku yaf'aluhu ngelakoni ing ma as-sahabatu radhiyallahu anhum wal a'immatu lan para imam. Jadi syarat yang ketiga adalah dia memang kalau memang ingin berkecimpung menolong agama Allah di dalam adu argumen perdebatan, dia haruslah seorang mujtahid. Karena kalau dia masih orang yang taklid pada salah satu madhab, misalnya Imam Syafi'i Hanafi, ya untuk apa? Karena itu sudah beda konsep. Dalil yang dipakai juga dasarnya beda terhadap satu persoalan. Sehingga kalau dia mujtahid murni yang berdebat, dia akan gampang. Dia memang ingin menemukan suatu produk hukum yang menurutnya paling kuat. Seandainya dia awalnya setuju dengan madhabnya Abu Hanifah, dia akan oke, saya pindah ke pendapat yang Imam Syafi'i misalnya begitu. Tapi kalau dia udah orang yang bukan mujtahid, orang yang taklid pada madhab tertentu, ya untuk apa gitu. Fa amma man laisa mongko ana pun man laisa utawi wong kang ana iku lahu keduwe man rutbatul ijtihadi apa pangkat ijtihad wa huwa hukmu wa utawi ora ana wa huwa lan ora ana pangkat ijtihad iku hukmu hukume kulli ahli asri saben-saben ahli mangsa wa inna malan pamestina yufti fima yus'alu anhu paring fatwa sapa man fima ing dalem barang kang yus'alu den takokake anhu apa ma nakilan hale nukil an madhabi sahibihi saking madhab wong kang sahibil madhab, artinya para pemuka-pemuka madhab itu. Jadi kalau orang mangsa sekarang kata Imam Ghazali, dan kebanyakan memang orang masanya Imam Ghazali itu sudah tidak ada yang ijtihad mujtahid, sudah jarang sekali. Ya, pastilah dia kalau ditanya tentang suatu hal ya harus menukil pada madhab tertentu, bukan pada perdebatan menurut pikirannya sendiri. Falau doharo mongkolamun pertelo lahu marang man du'fu apa kelemahan madhabihi madhabi man lam yajus lahu mongko ora wenang, tidak diperbolehkan lahu marang man ayat terkahu yang to ninggal lagi sapa man ing madhab. Meskipun kalau jelas pendapat madhabnya pada satu persoalan itu lemah dibanding madhab lain, dia tidak boleh meninggalkan itu.
Itu kalau orang yang taklid madhab. Fa'ayyu fa'idatin mongko utawin di fa'idai. Iku lahu tetep kedue man. Fil munadharah ing dalam perdebatan. Wa madhabuhu hale utawi madhabe man iku maklumun. Sudah maklum, sudah diketahui. Wa laisa lahu lan ora ono lahu iku wenang kedue man al fatwa apa fatwa bi ghairihi kelawan liyane madhabi man. Kalau sudah dia ikut madhab ya tinggal merujuk menukil pada pendapat-pendapat imam madhab. Sudah, kalau tidak cocok ya sudah, memang beda madhab. Lalu berdebatnya di mana? Di mana urgensinya berdebat? Memang kita sudah beda madhab, kan begitu. Kalau memang Imam Syafi'i menggunakan kunut, yang lain tidak kunut, tiga-tiganya misalnya, ya sudahlah, untuk apa berdebat? Memang dasarnya sudah beda. Yang lain menganggap ya kan Nabi tidak kunut itu kita tidak perlu sunnah, tidak disunnahkan kunut subuh itu karena Nabi tidak selalu kunut ketika subuh, kan hanya satu kali. Itu yang dipegang oleh madhab yang lain. Tapi jawaban Imam Syafi'i, kesunahan suatu perbuatan Nabi itu tidak harus terus-menerus. Sunnahnya kunut bukan berarti Nabi harus kunut setiap subuh. Seperti halnya sholat tarawih itu menjadi sunnah justru karena Nabi tidak selalu sholat di tiap malam Ramadan. Maka jadinya malah sunnah. Nah, jawabannya Imam Syafi'i kan gitu, cerdas. Maka walaupun Imam Syafi'i baru sekali sholat subuh pakai kunut, tapi kesunahannya ya terus sampai hari kiamat, sampai umatnya nanti hari kiamat. Ya ini kan sudah beda sudah jelas beda, lalu apanya yang diperdebatkan? Ya sudah tidak apa-apa. Yang itu tadi berpegangan pada Nabi memang tidak selalu kunut, ya sudah boleh. Yang kita kunut terus ya karena ngikut logika metodologinya Imam Syafi'i juga boleh. Lalu di mana kata Imam Ghazali? Urgensinya berdebat itu di mana? Wa mayuskilu lan napa niki? Utawi barang kang muskil yang sulit alaihi ing atase munadir yalzumu iku wajib ing munadir ayyakula ing yen ngucap sapa munadir la'alla menawa iku tetep inda sahibihi ing dalam sandingi sahibul madhab, pemimpin madhab, jawaban an hada ing iki mayuskil fa inni mongko setuhune ingsun iku lastu mustaqilan, ora ana sapa ingsun iku mustaqilan duweni bil ijtihad kelawan ijtihad fi asli syar'i ing dalam usul syarak, pokok-pokok syariat. Kalau memang tidak tahu ya sudah, pokoknya saya manut imam kula, imam madhab Syafi'i, imam madhab Hanafi, sudah. Saya memang tidak mampu, saya bukan orang mujtahid, ya sudah loh. Kenapa kok terus nuruti perdebatan? Malah menjadi tradisi dan seolah-olah itu kebutuhan. Ya kita ini sekarang pada zaman fitnah ya. Memang ada kelompok firqah di dalam Islam ini yang didrill memang untuk itu, untuk berdebat itu tadi. Membid'ahkan, menjelek-jelekan amaliyah kelompok lain. Nah, ini memang salah satu ujian ya, fitnah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Walau kanat sekedik maling ya. Walau kanat selan lamun ono apa mubahasatuhu, apa pembahasan, pembicaraan munadir iku anil masail saking pira-pira masalah allati fiha wajhani iku tetep ing dalam allati utawi wajah loro, ada dua pendapat au qaulani utawa dua qaul li sahibihi saking para ashab madhab lakana asbaha bihi mongko yakti ono kunul mas'al asbaha fiha wajhani au qaulaini iku asbaha bihi luweh memper bihi marang bener fa innahu kelawan munadhar fa innahu mongko setune
ing memper niku rubbama iku terkadang yufti awe fatwa bi ahadihima kelawan salah sijine wajahan, salah sijine perbedaan dua pendapat itu. Fayastafidu mongko bisa ngalap faedah sapa munadzir minal bahsi saking oleh bicarake mailan ing condong ila ahadil janbaini pada salah satu di antara kedua pendapat atau dua qaul. Wala yurolan ora ditingali al munadzaratu apa perdebatan jariyatan ingkang lumaku fiha ing dalam mubahas koton sama sekali. Jadi kalaupun kan kita tahu ya di dalam madhab, satu madhab itu misalnya madhab Syafi'i pun ada perbedaan pendapat, ada dua qaul biasanya kayak Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi itu kan beberapa persoalan kan beda padahal sama-sama ashab Syafi'i. Misalnya air apa itu yang di apa ini Perak itu air musyammas ya, air musyammas, air yang terkena matahari. Air musyammas itu kalau Imam Rafi'i itu makruh, tapi kalau Imam Nawawi tidak makruh. Jadi air musyammas itu air yang ada pada semacam baskom atau bak dari perak zaman dulu mungkin ya, lalu terkena paparan langsung sinar matahari. Itu makruh kalau Imam Rafi'i, padahal sama-sama madhab Syafi'i. Tapi kalau Imam Nawawi air musyammas itu tidak makruh, ya boleh-boleh saja. Tapi kemakruhan air musyammas itu kata Imam Rafi'i hanya pada saat dia masih panas atau hangat. Kalau sudah dingin lagi ya tidak apa-apa. Itu kan ada alasan-alasannya, misalnya begitu. Atau pada persoalan yang lain. Nah, kalau menemui hal-hal seperti itu kan sudah jelas, ya sudah tinggal kata Imam Ghazali di sini, pilih saja mana yang salah satu, ya, dengan mempelajari alasannya, sudah kita pilih yang Imam Rafi'i misalnya. Makruh ya sudah, kalau pilih Imam Nawawi ya sudah, maka tidak ada urgensinya lagi-lagi untuk berdebat sama sekali kotun ya, babar pisan. Bal rubama balik kadang rubama terkadang taroka meninggalkan sapa munadzir al mas'alata ing masalah atau persoalan allati fiha kang tetep ing dalam masalah wajhani utawi wajah luru dua pendapat au qaulani atau dua qaul wa talabal lan nupri sapa man mas'alatan ing masalah yakunul khilaf kang ana apa persulayan fiha ing dalam masalah iku mastutan disebar dua persoalan itu. Warabi dan nomor 4 wallahu alam bisawab. Insyaallah dilaksanakan minggu depan. Jadi ini argumentasi ya, bantahan dari Imam Ghazali bahwa di mana sih urgensinya berdebat itu. Nanti Imam Ghazali menjelaskan lebih rinci memang di rubuk yang ketiga dari kitab Ihya. Jadi ada bab sendiri, bab kalau nggak salah itu mura wal jadal, perdebatan debat kusir itu penyakitnya di mana? Ya, apa namanya? Lebih banyak mudorotnya daripada maslahatnya. Kalaupun ada masalahnya sedikit sekali, tidak ada. Bahkan di situ Imam Ghazali mengatakan orang yang punya kemampuan dan dia pada posisi yang benar untuk mempertahankan pendapatnya dan argumentasinya, dia benar ini, lalu dia memilih untuk menghindar dari perdebatan, itu adalah orang yang bijaksana dan itu orang yang ihsan. Dia benar, bisa berargumen,
Ada orang benar tapi nggak bisa berargumen. Atau orang pintar berargumen tapi dia enggak benar. Nah ini dia benar bisa berargumen, tapi ketika dia disalahkan, sudahlah. Kalau sampai nggak percaya ya sudah. Nah, dia lebih memilih untuk menghindari perdebatan. Itu kata Imam Ghazali, dia orang yang ihsan. Dan itu pahalanya tinggi sekali. Tapi ya kadang ada keadaan yang mendesak sekali, ya kita harus mengeluarkan argumen. Tapi tidak usah berlarut-larut. Sampai debat kusir kayak maghrib sampai subuh, para subuh misalnya. Tidak perlu. Itu di rubuk yang ketiga. Insya Allah pelan-pelan ini memang bertahap, beliau ingin mendekonstruksi dulu sejarahnya bagaimana, yang umumnya dianggap itu lazim, tradisi, ini harus dihapuskan, ditekankan posisinya di mana. Monggo sami-sami kita kirim Fatihah kepada guru-guru kita, masyayikhina ilal muntaha al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadina wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah.